sekarang sih belum punya alasan untuk semangat sih, selain ya harus hidup. Wow. Paling semangat menjalani hidup. Oh ini sih, saya pernah kepikiran kayak ini yang selalu saya pikir untuk setiap kegiatan yang saya jalankan ya. Kayak saya ini end game-nya itu mau jadi apa gitu. Kayak kalau saya mati nanti saya mau dikenal sebagai Ari itu seorang yang begini-begini. Itu sih saya mesti cari itu juga bagaimana. Saya itu seorang yang seperti apa, mau dikenal seperti apa gitu. Diri saya sendiri sama orang tua. Kayaknya pas siaran, karena waktu siaran saya kayak beda itu. Saya jadi orang yang beda di depan mic. Satu sih pasti keluarga. Saya melakukan segala sesuatu saya harus semangat. Saya rasa semangat di setiap waktu dan setiap saat. Karena saya sudah diberikan hidup, jadi saya harus semangat. Paling semangat sih sebenarnya keluarga pastinya, atau kenapa kita semangat hidup. Untuk sekarang lagi fase-fasenya down, jadi kayaknya belum. Bisa dibilang tidak sih. Tapi kan bahagia juga banyak konteksnya ya, di kegiatan apa dan ya gitu sehari-hari bagiannya tuh tidak. Ada yang biasa-biasa, ada yang tidak bahagia sih. Cuman kalau bahagia yang betul-betul bahagia kayaknya belum ada sih sekarang-sekarang ini gitu. Bahagia karena saya sebagai sebagai mahasiswa yang merantau, karena pandemi yang terjadi saat ini saya itu lebih banyak di kampung halaman ya, di Palu bersama orang tua. Kalau tahun-tahun kemarin itu untuk bersama orang tua itu waktunya cuma sedikit, makanya akhir-akhir ini agak senang bisa melihat orang tua. Yes, relatif sih. Kadang bahagia, kadang juga ada masanya sedih. Bahagia karena semuanya harus dibahagiakan. Ya, akhir-akhir ini lagi sering bahagia. Yes, sangat. Setiap saat, setiap hari, setiap detik, karena keharusan dan tidak mau juga dianggap lemah di depannya orang. Kalau tolak ukurnya dalam sehari kayaknya hanya 10% ke bawah. Itu pun kalau tidak ketemu teman-teman ya. Kalau ketemu teman juga paling ya kayak tadi barusan bisa jadi ya 40% lah ya dari seluruh keseharian itu. Ini juga senyum. Kayaknya tersenyum karena menunjukkan kesedihan itu bukan sesuatu yang dinikmati oleh orang-orang itu. Makanya saya lebih sering tersenyum, lebih untuk sering tertawa atau membuat orang lain tertawa dibanding memperlihatkan kesedihanku. Iya. Dari 100% lebih dari 70 lah. Kalau ditanya seberapa sering, ya sering sih. Tiap hari pasti ketawa. Aku selalu tersenyum. Lumayan sering. Sering kalau lagi ngobrol sama teman. Selalu kayaknya. Kayak belum menemukan passion di hidup ini, jadi kayak yang setiap dilakukan kalau gagal selalu, mungkin juga karena orang sekitar tidak dukung apapun hal yang lagi dilakukan, dan dari kecil memang terbiasa untuk lakukan hal yang orang lain inginkan dibanding apa yang diri sendiri inginkan sih. Kalau dibilang sering, kalau menurutku sendiri sih tidak ya. Cuman dalam beberapa hal begitu. Kayak dalam satu kegiatan ada beberapa part tertentu yang bikin saya pesimis sih kalau bisa seperti ini. Cuman ya mau tidak mau saya harus dijalani begitu ya. Kalau untuk sekarang. Kalau akhir-akhir ini kayak saya rasa lebih optimis daripada pesimis, karena kalau pesimis itu
secara tidak langsung kita tidak sadar bahwa pikiran pesimis itu menjadi sebuah doa untuk apa yang kita targetkan ke depannya. Pesimis enggak, tapi enggak percaya diri ya kadang. Pesimis, sometimes kadang-kadang kita pesimis, cuman tidak sering. Sebenarnya iya. Sekali. Sering sekali sering. Pesimis pastinya. Sering. Sering pesimis di kayak soal kemampuan diri dalam menghadapi sesuatu sih, kayak misalnya ada kerjaan apa, atau biasa kadang kira-kira saya mampu deh. Sering. Soalnya tipe manusia yang cengeng, tapi behind the scene. Ya. Bagaimana ya? Jujur kalau nonton drama kadang berkaca-kaca matanya. Tapi kalau soal kehidupan pribadi kayaknya tidak sih. Jarang begitu dan jarang tapi bisa. Saya pun sebagai manusia pasti pernah menangis atau sering menangis, tapi untuk meratapi apa yang membuat kita menangis itu kayaknya dikurangi, tidak terlalu berlebihan. Menangis karena saya orang yang sensitif ya. Sering. Gampang dan sering menangis sih kayaknya. Menangis iya sebenarnya, tapi sembunyi. Tidak terlalu, tapi ya 50-50. Tergantung situasi. Kalau saya sih tipe orang yang jarang menangis ya. Cuma pernah, cuma jarang sekali malahan. Jarang sekali. Nah, 2 malam kemarin kayaknya. Atau kemarin. Wow, kayaknya waktu nonton drama startup kayaknya. Menangis kemarin. Kalau menangis yang yang mengucur itu bulan lalu. Tadi malam. Alasannya? Karena sedang merindukan seseorang. Tapi merindukan seseorang yang sudah tidak bisa kita temui lagi. Gitu. Kayaknya awal bulan kemarin. Awal bulan Desember. Iya, awal bulan mungkin. Karena keluarga. Bulan kemarin. Oke. Penyebabnya karena film. Nonton film, mohon maaf. saya nggak tahu kapan ya. Udah lama kayaknya. Udah lama sekali. Saya tuh kalau menangis kayak hal-hal yang sangat-sangat betul-betul penting, kayak misalnya kan saya udah ada punya ayah, kayak waktu ayah meninggal kayak gitu, pernah juga waktu keluarga terpuruk juga, pernah sedih itu. Tergantung seberapa sering dia menangis sih, karena kalau saya sendiri saking seringnya jadi toksik dan jadi penyakit, jadi mungkin lebih baik kurang-kurangi sih menangis. Tapi kalau ya memang perlu ya, it's okay, not to be okay guys. Wajar sekali lah. Itu kan kayak bentuk kita merelaksasikan otak tidak sih dan perasaan. Menurut saya wajar karena saya rasa semua orang itu mengekspresikan emosi dengan menangis itu dapat membuat hati lebih plong. Wajar sekali. Karena itu adalah salah satu emosi yang kalau misalnya setauku kalau misalnya itu ditahan itu bisa jadi penyakit di fisik sama mental. Ya wajar sih. Jadi kalau mau nangis silakan nangis, keluarin aja ekspresinya daripada mau ditahan-tahan. Nanti hatinya nggak enak. Karena pasti kalau udah habis nangis hatinya akan lebih sedikit tenang lah. Kayaknya seperti itu sih kalau saya pribadi. Tidaklah,
karena menangis kan salah satu ekspresi. Kalau bahagia itu tidak salah, kenapa menangis harus salah? Menurut saya menangis itu salah satu hal yang bisa membuat hati itu lebih lega sebenarnya. Wajar sekali. Karena itu salah satu bentuk mengekspresikan perasaan daripada ditahan, mending dikeluarkan.